amin bro. Tuhan saya tidak membuat suatu mukjizat. Tuhan saya membuat suatu keajaiban. Yang dibuat oleh Yesus hanya mukjizat. Iya, Kak Nora harus bertobat. Mulai hari ini Kak Nora harus bertobat. Ngapain? Siapa kau? Siapa kau? Supaya jalan Kak Nora itu lebih bagus, lebih ketimbang kayak Loh, gini. jalan saya itu lebih bagus daripada jalan orang kafir. Orang kafir Iya. itu tempatnya di neraka jahanam. Umat muslim tidak ada kekal di neraka jahanam, bro. Kamu yang bertobat dari menyembah manusia. Apa dikatakan dalam hukum Taurat yang pertama? Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Yesus mengatakan hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan Yesus hanyalah utusan. Kenapa utusan kau sembah? Kau yang sesat, bro. Saya di sini memberitahukan yang benar. Tetapi saudara Kristenmu tidak ada yang mau menerima. Dan mereka menghina Nabi saya. Saya dari tadi tidak ada menghina Yesus kamu. Yesus kamu itu kalau di dalam Islam kami muliakan. Tidak metong di kayu salib. Atau Tidak gini, atau dicambuk, gini, tidak gini. diludahin. Iya, atau gini. Jangan nasihatin saya. Ini room saya. Kamu tidak dapat berbuat apa-apa di room saya. Saya berbuat sesuka hati saya. Ini room saya. Ketika saya masuk ke room Kristen, saya asik dimiutkan, diturunkan, dimiutkan, diturunkan. Saudara-saudara Kristen kamu hanya tahu mengatakan Nabi saya pedofil. Kalau kamu mengatakan saya menghujat Yesus kamu, di dalam kitab kamu sendiri kamu sudah menghujat. Galatia 3:13 kau katakan Yesus terkutuk. Di dalam Yohanes 1 nomor 29 kau kiaskan Yesus kamu yang kau katakan adalah Tuhan itu adalah anak domba. Domba itu binatang apa manusia? Saya tidak pernah tahu kalau yang namanya domba itu adalah manusia. Ternyata domba adalah binatang. Saya memanggil anak saya bodat saja tidak pernah. Apalagi saya kiaskan, tidak mungkin saya bilang gini. Nak, badanmu gemuk seperti B2. Masa saya mau kiaskan anak saya kepada binatang? Saya umpamakan anak saya kepada binatang? No. Ya, yang sesat itu kalian. Jadi jangan kalian mengatakan, Kak Nora bertobatlah kamu Kak Nora. Saya sudah bertobat. Keluarga saya semua sudah bertobat. Keluarga saya tidak mungkin lagi salah jalan. Kesesatan yang mengaku Yesus, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia, dialah adalah antikristus. Dialah si penyesat. Jangan kalian percaya kepada orang yang membawa-bawa namaku. Yang mengaku-ngaku akulah Mesias, akulah Yesus. Siapa yang mengaku itu? Kamu baca di dalam Kisah Para Rasul 9, Kisah Para Rasul 22, Kisah Para Rasul 26. Datang orang yang mengaku dia adalah kaum Farisi. Dia tiba-tiba perjalanan ke Damsik. Dia melihat cahaya mengelilingi dia. Padahal kata Yesus apa? Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Ternyata cahaya kilat itu jatuh kepada Paulus. Dan mengaku-ngaku dia adalah Yesus. Sementara Yesus tidak mungkin datang berupa cahaya, bro. Dia nanti datang dengan sinar kemuliaannya. Bukan berupa cahaya, bro. Jadi jangan kau suruh saya bertobat. Saya sudah bertobat. Saya tidak menyembah manusia. Apalagi manusia yang terkutuk. Naik si penjual tuak. Halo Rasmi. Halo Nora. Gimana Kita diskusi yang kabarnya? bagus dulu ya Nor. Bagus kita Laris diskusi. tuakmu. Iya, ini diskusi aja kita ya. Nggak ada jual tua kita, nggak ada ya. Oh, nggak ada. Oke, gini aja. Gini aja Nora. Kalau yang sesat itu dihukum atau tidak? Atau yang benar yang dihukum atau yang salah yang dihukum? Gitu. Itu Setahu pertanyaan saya kecil. Islam itu setahu saya Islam itu mengalami siksa kubur dan masuk neraka. Berarti Islam yang dihukum. Berarti Karena Islam yang memang sesat. kita tahu tidak pernah mau menceritakan tentang siksa kubur.
Enggak, ini serius, serius. Enakan lagian begini, emangnya kitab kau tuh firman Tuhan? Di mana ayatnya? Kristen mengalami siksa kubur, nggak ada ayatnya, Saya Nora. tanya, emangnya kitab kau itu firman Tuhan? Jelas firman Tuhan. Buktikan kalau Matius, Markus, Yes. Lukas itu adalah murid Yesus. Karena di Alkitabku, dengar, karena di Alkitabku nggak Buktikan, ada jangan. siksa kubur. Siksa kubur. Siksa gigi kau yang ada. Itu si Jack itu suaminya si Rasmi. Rasmi turun, dia turun. Rasmi naik, dia naik. Aduh. Hidung saya jadi gatal gara-gara Rasmi. Oke, Bang Jibril. Fresker. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Muslim Bang, ada yang mau disampaikan? Muslim, Bunda Nora. Tadi sebenarnya saya penasaran sama yang di awal tadi, siapa tuh yang badannya besar tadi, Si Andreas. yang menyuruh katanya Bunda Nora tobat-tobat. Iya, yang katanya tobat-tobat dia. Yang seharusnya tobat ya dia. Bunda Nora udah bagus itu, mantap. Mereka nggak sadar, Bang. Ini yang di bawah siapa nih? Nggak tahu. Keren. Ya, Hokbin. Hokbin, Selamat pagi Nora. agama apa? Saya Kristen Nora. Ya, silakan. Oh iya. Saya pengen ini ya Nora menanggapi ya sedikit aja. Yang pertama ya. Islam itu hadirnya di dunia ini kapan gitu. Itu dulu. Islam itu hadir di dunia ini kapan? Udah lama hadir. Emang Kristen Iya, hadir di dunia ini kapan? sejak kapan? Itu dijawab dulu Nora. Setan kan itu ya dikurung ya di lagi puasa ya. Ini kok setannya kok ada ya? Oh, nggak masalah. Di depan saya. Setannya kan Oh, udah kamu. ada itu dijawab dulu aja Nora. Bisa jawab nggak? Kapan adanya Islam di dunia? Mulai dari Nabi Adam diciptakan. Oke. Kalau misalkan saya jadi Islam, Hmm. apa yang harus saya lakukan? Bukannya syahadat. Kamu begini, kalau kamu jadi Kalau Islam, misalnya nih, kalau saya ini sekarang pergi kau ke Kristen. masjid, tanya. Dengerin "Pak, saya mau Islam." dulu. Saya ngomong dulu. Kalau misalkan saya sekarang jadi Islam, mau jadi Islam, apakah saya harus bersyahadat? Syarat masuk Islam memang harus bersyahadat. Masuk Oke, Islam. syahadat apa? Coba. Syahadat apa? Kau tanyalah sama di masjid sana syahadat itu. Gimana kamu? Perhatikan, bukankah kalau kita bersyahadat harus mengakui bahwa Muhammad adalah Rasulullah? Benar? Nah, terus? Kamu bilang itu sejak Nabi Adam. Apakah Nabi Adam mengaku bahwa Muhammad itu Rasulullah? Mengaku. Mana dalilnya, Nora? Ada di dalam satu hadis. Gimana? Loh, nanti kalau saya bacakan, kamu mau nggak menunjukkan sama saya bahwa buktikan Nabi saja, Adam juga mengaku Yesus buktikan adalah saja Tuhan. ada apa Bagaimana? tidak? Saya akan tunjukkan datanya. Ada Saya apa akan tunjukkan- tidak? Saya akan tunjukkan Itu datanya. Adam itu Kan saya sudah bersahadat, Nora. bilang. Saya sudah bilang kalau iblis yang naik seperti ini. Ada saya tunjukkan. Bahkan Nabi Adam saja mengakui Nabi Muhammad itu ada. Walaupun dia belum dilahirkan oleh ibunya. Ada dalam suatu riwayat hadis, bro. Masalahnya, Yesus diakui enggak sama Musa? Diakui enggak? Enggak, Nora. Sebentar ya, sebentar dulu. Saya ambil dulu, ya.
Aduh, siapa yang ngambil HP mama? Saya ini tidak tepo-tepo. Mampus kok kan? Cinta kena. Kau kalau nggak bisa tenang, ku turunkan kau. Mana dalilnya? Dalilnya mana? Kau diamkan dulu anakmu. Diamkan dulu, mute dulu. Orang live kan di YouTube. Ah, lama banget nggak ada ilmu kamu nyari-nyari. Apa sih? Oh iyalah. Kau pikir kayak Kreseng. Kreseng ditanya ketika apa maksudnya Bapak Ya, mengutus otak aku? itu harus ada Iya, isinya itu lah, bla, bla, Nora. bla, 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 bla. Otak itu harus ada isinya. Kamu nggak ada isinya. Pendeta kau suruh datang ke sini biar saya isikan otak kepala pendeta kau itu. Pertobatan Nabi Adam alaihissalam ternyata tak lepas dari keberkahan baginda Rasulullah. Nabi Adam memohon tobat dan diterima oleh Allah Ta'ala setelah bertawassul dengan nama Muhammad. Nabi Adam dan Hawa tinggal di surganya Allah, kemudian dikeluarkan dari surga dan terpisah dengan Hawa. Beliau termasuk Nabi yang menanti kelahiran Rasulullah. Saya lapor, Kak. Saya lapor ke pihak yang berwajib. Lapor. Dulu Nabi Adam dan Hawa tinggal di surganya Allah, kemudian dikeluarkan dari surga dan terpisah dengan Hawa. Beliau termasuk Nabi yang menanti kelahiran baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Berdasarkan riwayat Ibnu Umar, ketika diusir dari surga, Nabi Adam diturunkan di Bukit Safa, sedangkan Hawa di Marwah. Sementara menurut Ibnu Abbas, Nabi Adam diturunkan di India dan Hawa di Jeddah. Mereka pun dipertemukan Allah Ta'ala di Jabal Rahmah pada Padang Arafah. Usaha Nabi Adam untuk bertobat diterima oleh Allah pada 10 Muharram. Namun riwayat Ibnu Abbas menyebutkan hari pertama Zulhijjah adalah hari di mana Allah Ta'ala mengampuni Nabi Adam. Terlepas dari perbedaan hari tersebut, baik di Zulhijjah dan Muharram, keduanya merupakan bulan haram yang diagungkan oleh Allah. Ya kan? Jadi, dai lulusan Hadramaut Yaman, Syekh Fikri Thorik menceritakan ketika Nabi Adam dan Hawa dikeluarkan dari surga karena mendekati pohon terlarang, keduanya diturunkan terpisah di muka bumi. Kemudian Nabi Adam berdoa kepada Allah, "Ya Allah, hamba memohon kepadamu atas dasar kecintaanmu kepada Nabi Muhammad SAW. Ampunilah." Cabut itu dulu. Kena kan? Keluar api. Ya cabut. Suruh bangunan apa? Nah, sekarang udah. Yang lagi di apa? Aduh, nama naikkan dulu. Keluar api. Iya, itu karena apanya? Karena kabelnya itu. Yuk, jangan lagi. Tadi. Sekarang mana kau? Pertanda apa itu? Pakai Al-Quran dong. Loh, penjelasan semua itu ada di dalam hadis. Kau pikir Al-Quran kami geografi, histori? Keluar, Mang. Mau keluar? Nah, keluar lah. Nah, mana nih AC-nya nih? Saya sudah bacakan kepada kau. Bahkan Nabi Adam saja menyebut nama baginda Rasulullah. Hadis karangan. Ya sudah. Daripada saya sudah apa kok. Udah bacakan. Sekarang kau Hokbin, tunjukkan sama saya Adam menyembah Yesus. Cepat, tunjukkan sama saya. Janganlah. Apa jawaban Nabi Adam? Beliau menjawab, ketika engkau menciptakan aku terlihat Kau di jangan kayak tiang-tiang gitu. ars Dikit-dikit kau lafaz turunkan, La dikit-dikit kau ilaha turunkan. illallah Muhammad Oke, Rasulullah. Kau hadis bisa ini tunjukkan nggak? ditulis oleh siapa? Bapak kau lah. Sama bapak kau ditulis. Apalah kau. The King.
Ibu, kenapa ikat kepala kayak ninja? Apa? Hubal? Dewa Hubal aja. Kepala Hubal. Hah? Apa kau bilang? Kenapa kau ikat kepala kayak ninja? Saya ikat Kepalamu ini. kayak ninja. Kenapa Di dalam ikat-ikat Bible- kayak gitu? Di dalam Bible kau sendiri aja Iya, diwajibkan itu menggunakan kamu tiru kepala. Hubal kan? Tiru Dewa Hubal kan? Quraisy, tiru Hubal kan? Kenapa kalian ini kepanasan? Yang datangnya Saya kasih Beelzebul tunjuk. waktu Gaya sholatmu sama waktu dengan Yesus Hubal. Lihat, mengusir lihat, roh lihat, iblis lihat. itu ke dalam Diam Bible, kau, apa diam. makan? Bicara banyak saja kau, cara ikat kepalamu saja kayak ninja. Kau makan. Penyembah batu, penyembah batu. Islam itu penyembah batu Kira-kira kan? kotoran B2 Minta kau batu, makan nggak kotoran hapus B2? dosa. Islam sembah batu. Kau sembah batu kan Bu? Sembah batu ya Bu? Ibu itu benda mati Bu. Sadar Bu, batu itu benda mati. Kalau SWT tak nampak jangan lari ke batu. Hei hei hei. Kalau SWT tak nampak jangan lari ke batu. Hei hei hei. Hei hei hei. Jangan lari. Kenapa kau? Bu, Mama kalau kau kasih SWT makan. tak nampak, kalau SWT tak nampak, jangan lari ke batu. Ya, jangan sampai. Kau ngomong apa sih? Kau ngomongin kotoran emak kau. Kau dulu tadi malam bersendal nggak dapat pelanggan. Kasihan ya. Naikkan kalian semua. Naikkan kalian. Saya ini orang baik. Loh, Ku kok naikkan kalian. kepalanya belum dibuka? Kamu kayak ninja begitu. Ku naikkan kalian semua. Lah. Ku naikkan kalian semua. Ah iya. Kenapa Naik, kau naik, ikat naik, kepala naik kalian. macam ninja Naik kau? naik kalian semua. Naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kau Mantra apa itu? Assalamualaikum. Hah? Kak Nora, Mantra apa lagi Kak ya? Nora, Jangan kalau mantra-mantra yang di nakal sini. cubit ginjalnya. Hei orang-orang jin, jangan bermantra di sini. Ayo, kita Cubit ginjalnya supaya dipulihkan, dipindah. Tidak jelas. Mantra apa lagi itu kalian? Berhenti. ada ilmu. Dasar penyembah dewa Hubal. Tiap hari Nora boleh minta ini enggak? aja Moderator. sampai jebol, SPT tak nampak. Akhirnya mereka lari. Kasihan ya teman-teman, mereka yang menyembah Yesus kesurupan sampai tiap hari kesurupan. Tuh, Ya, SPT tak nampak. kesurupan. Akhirnya orang-orang Penyembah Yesus lari itu ke pasti batu. kesurupan. Dan silat dulu kau Nora, silat, hap. Penyembah batu itu, penyembah batu itu gila semua, buta huruf kayak Muhammad. Ini nih ya kuasa ilahi atas ini. Ada. Ninja buta huruf, Ya, baik, sabar ya, satu-satu. Kanora izin ya, Kanora ya. Iya, silakan. Izin. Teman-teman, mereka yang kita lihat rata-rata menyembah Yesus ini, menjadikan Yesus Tuhan, semua kerasukan. Sampai nggak tahu ini kepenuhan roh apa kemasukan roh jahat nih. Nggak ada beda. Gimana Ada kau bedanya. kerasukan si Nora jadi ninja buta huruf? Kerasukan lah. Nah, kalian mengatakan hijab itu ninja. Ya, ini kalau dibawa ke Kan hukum ninja kira-kira itu. kena nggak ini? Apalagi kalau dipakai cadarnya itu kan ninja. Kena itu. nggak? Kena nggak? Kalau dibawa ke hukum ini kena? Kira-kira kena nggak? Kena Kenapa lah. saya Dia bilang? sudah penghujatan Kenapa saya itu. bilang Kristen lebih rentan, Bagi sensitif kami Kristen terhadap itu masalah ninja. hukum. Bagi kami orang Karena apa? Karena mereka berbicara tanpa dasar. Tanpa dasar. Dan itu masuknya pada penistaan agama. Kalau saya bilang, berapa buah paku yang dibutuhkan untuk menyalib Yesus? Jawabannya berapa? Apakah ini penghujatan atau ini penghinaan? Tidak. Kalian meyakini tentang penyaliban Yesus. Kalian meyakini kematian Yesus disalib. Maka muncul pertanyaan, berapa buah paku yang dibutuhkan untuk menyalibkan Yesus? A, 1, B, 2, C, 3. Ayo jawab. Berapa butuh paku yang diperlukan? Ayo. Coba teman-teman di bawah bisa menjawab. Berapa buah paku yang dibutuhkan untuk menyalib Yesus? 3. Oke, benar. 3 biji. Ya, 3. Kiri kanan ya. Sama kaki. Nah, pertanyaan selanjutnya.
Berapa senti paku yang dipakai untuk menyalibkan Yesus? 10 senti, 7 senti, atau 5 senti? Paku berapa senti? Itu pertanyaan apa itu Bang? Itu pertanyaan Kok kalian merasa terusik gitu, merasa terganggu? Itu Enggak, kan gini. pertanyaan yang wajar. Ya, yang toh? saya tahu. Wajar. Pertanyaannya wajar. Mananya yang nggak wajar? Islam yang baik itu kan harus menghormati Yesus. Sementara kalian kan mencibir Kami. Kami gimana coba? Tiap hari sinora itu bahas Kristen. Padahal bulan puasa ini. Oh, 5 senti. Sebenarnya Siap, coba, siap. kalian harus sadar, sinora ini merusak Islam ini. Nggak ada. Merasa beliau merusak Islam, nggak ada. Baginda aja waktu orang Yahudi meninggal ikut dia membawa ke kuburan. Kak Nora juga ada orang Kristen, dia datang di rumahnya melayat. Aduh, tiap hari dia merusak Islam itu. Kalian harus Di mana? sadar. Makanya kalian jangan bodoh. Tidak ada. Baginda aja Kalau beliau merusak Islam, bukan orang Kristen yang protes. Kami duluan yang protes, bukan. Makanya Akimu jongkok. Oh, oke. Tiap hari dia merusak Islam. Baik. Dia itu. Baik, saya mau tanya. Selamat pagi. Kematian Tuhanmu, dia butuh kepada benda. Seharusnya Kematian Tuhanmu dia butuh kepada figur benda. yang lain yang kalian bahas. Aduh, Karena itu semua yang kalian bahas. Karena itu punya daya tarik. Bagindamu yang harus kalian membela bahas. tuduhan-tuduhan yang merendahkan Yesus, yang dia ditampar, dia menangis, dia ditombak, dia digantung. Nah, Islam menolak semuanya dengan mengatakan wama salabuhu. Dia tidak Baca disalib. surat Maryam ayat 33 bro. Dia tidak Apa kata disalib. Yesus? Sejak aku lahir, mati dan hidup kembali. Apa artinya itu? Tidak ada Anda jangan Yesus berbohong di dengan kitab itu. Al-Quran. Tidak ada Yesus di Al-Quran, kawan. Di mana coba? Baca surat Maryam ayat 33. Tidak ada Sejak Yesus. aku lahir, mati dan hidup Tidak kembali. ada, Apa artinya tidak. itu? Itu Berarti dia Isa sudah lahir. alaihissalam. Itu Mati dan Isa, hidup bukan kembali. Yesus. Anda jangan berbohong dengan Isa. ayatmu. Itu Kau Isa. berbohong. Itu Isa, Nabi berarti- Isa. Kalau Isa dengan Yesus berbeda, kenapa kau bahas tiap hari Yesus? Tolol kau itu. Maksudnya? Sekarang kalau berbeda Yesus sama Isa, kenapa tiap hari kau bahas itu? Berarti beda figur. Kenapa nggak boleh bahas? Ya, Di mana nggak ada larangannya? hubungannya. Kalau memang beda di itu mana? kenapa? Coba ada nggak larangan? Ada nggak larangan? Adalah. Di mana? Adalah. Kenapa kau Di mana? bahas? Iya, di mana larangannya? Boleh Orang saya objeknya- bicara? Objeknya Mana berbeda. larangannya? Kenapa kau Iya, mana bahas itu? larangannya? Yang saya tanya larangannya. Toh? Beda figur. Larangan. Larangannya mana? Boleh saya bicara? Makanya kalian itu akiu jongkok. Larangannya yang jongkok. Anda bicara nggak pakai data kok. Umat Samawi yang paling Ada. Mana? Ada. Ada di mana? Di mimpimu. Izin boleh saya bicara teman-teman? Ya silahkan. Saya juga mau bicara. Ya, Boleh. terima kasih. Selamat pagi semuanya teman-teman ya. Saya Jones kerjanya di Adira Finansial ya. Saya Kristen Protestan. Jujur pagi ini saya tidak mau berantem ribut-ribut ya. Saya ingin mengaku ya dengan pengakuan jujur. Setelah saya berapa kali menghadapi pendeta saya bertanya tentang Yesus Tuhan saya di mana. Pendeta tidak bisa jawab jadi Madia, Iya. penyebar, kok jangan kesurupan, kok kayak apa? Beelzebul pula kau. Kanora, apakah ketika ada orang Kristen yang Kanora kenal dia meninggal di melayat nggak? Jangankan yang saya kenal, opung saya aja yang masih Kristen saya datangi mengikuti Nah, apanya kok tuh. kuburannya. Tuh, fitnah kalian ini, fitnah. Kalau nggak fitnah nggak makan kalian. Hei penyebar, ngomong dulu kok penyebar. Hoi, penyebar. Gak mau dia ngomong, udah sakit giginya. Madia, Islam Kristen, Iya, Dennis, iya. Islam Kristen. Islam Bu. Dennis Islam.
Islam. Kenapa? Iya bu, Islam. Ya, sebentar. Lupa nama. Islam Kristen. Lupa nama. Dia lupa namanya pula. Dia lupa kalau dia udah dinaikkan. Ya, Dennis ada yang mau disampaikan biar diskusi di sini. Madia Kristen. Enggak bu, cuman ya mendengar aja. Ya, mendengar Soalnya kita di ada bawah ya, Abangku ya. perdebatan. Izin, Abang. Iya. Oke. Iya. Ya, Madia Kristen. Islam. Ada yang mau disampaikan, Madia? Enggak, saya mau nanya aja tadi dengan yang Kristen itu. Jangan, Bang. Di sini sudah ada narasumber kita. Oh gitu. Ya, oke. Terima kasih, Abangku. Oke. Ya. Saya naikkan dulu yang Kristen. Wah, Ustaz Abu. Ya, Derry, kalau naik kau punya jaringan itu ya. Allah. Loredo. Bang Loredo. Ya, selamat pagi Bu Nora. Pagi, Islam Kristen abangku. Saya Katolik Ibu, Katolik saya. Masya Allah ya. Lenti Redo, ini ada Loredo, ada Redo. Ini keluarga ya bang? Katolik saya Katolik. Oh, Katolik juga. Oh kalau Katolik ada Redonya ya? Lenti Redo, Loredo. Gitu ya bang? Heran kah? Ya saya kan bertanya loh. Masih marah-marah. Bang Loredo aja baik-baik aja. Enggak marah, nyantai aja, nyantai. Oke, Bang Lenti, Bang Loredo, si Derry saya sudah tahu, si penyebar lu diam aja, kau nyimak aja di sini, kau baik aja. Itu Protestan, itu penyebar itu Protestan. Iya, dari dulu dia itu kayak gitu aja, bertobat Konora, terima Yesus sebagai juru selamat, bertobat itu aja terus kalau. Lanjut Ya karena kau kan merusak Islam sendiri, kau Nora. sudah lah kau. Diam. Nah, ini Emang ada umat Bang Loredo, Prosotan, ada Bang Prosotan. Lenti Redo dari Katolik, dari Naon nih Protestan. Silakan Ustadz Abu, saya mute. Ya. Dari rusak Islam itu para si Nora ini. Udah diam dulu, Prosotan. Ya. Kenapa? Saya tadi langsung sudah feeling yang tadi Bang Loredo ini Katolik. Cuman yang Lenti ini saya belum tahu. Kalau Bang Loredo saya tahu. Orang Katolik, teman-teman, dia tidak mau berargumentasi atau bernarasi atau berdebat dengan keras. Karena bagi mereka nggak ada manfaat. Nah, kenapa begitu? Sebab mereka mengacu pada apa yang mereka yakini dan mereka itu otoritas. Punya namanya magisterium, punya namanya tradisi suci, punya namanya kitab suci. Jadi apapun jawaban mereka itu berdasarkan 3 tadi. Nah, kalau Prosotan dia sapu bersih. Persis kayak babi kalau makan tuh. Persis. Hantam semua. Nah, semua dihantam sampai batu terakhir dia kunyah. Duh, keras batu, dibuntahkanlah batu itu. Nah, jadi beda ya, teman-teman. Nah, sekarang saya mau tanya ini buat Katolik. Abang siapa? Loredo. Iya Bang, silakan Abang. Bang, kalau kita lihat di sini ada tema dari host, Karesteng ajaran sesat. Nah, Katolik ini dia kenapa nggak pakai Kristen? Dia Katolik, yang Kristen malah Protestan. Sudah Bang? Ya sudah, saya mau tanya, pengen tahu aja apa alasannya. Kristen itu artinya kan pengikut Yesus. Jadi kalau ada pengikut Yesus agama, pengikut Yesus mengatakan kalau Katolik itu bukan Kristen, itu salah total. Karena begini, sebelum mereka pengikut Yesus, ya orang Katolik sudah pengikut Yesus. Kenapa saya bilang seperti itu? Ya karena ya orang Katolik itu yang pertama mengenal Yesus. Dan yang lain kan datang di abad sekitar antara 15 ke 16. Ya. Cuman Katolik itu artinya kan Katolik itu. Ya kita agama itu kan gini Bang, saya udah bilang tadi kalau Kristen itu artinya kan pengikut Yesus. Jadi kalau kita buat agama Katolik itu yaitu memang kita Katolik yang umum dan universal gitu. Iya, contoh di KTP. Ya, kita tetap pengikut kalau KTP, Yesus. Ya KTP di situ tulis Katolik gitu kan. Nah kalau Protestan dia Kristen. Nah kenapa harusnya Katolik ini yang Kristen? Nah yang Protestan nggak usah pakai Kristen, tulis aja Protestan gitu kan. Ini kebalik gitu loh. Katolik. Jadi artinya begini Abang, Nah, gimana? Tanpa kami buat label Kristen di situ, semua dunia udah tahu kalau Katolik itu Kristen pengikut Yesus begitu. Nah, terus yang Prosotan pengikut siapa?
Oh, saya nggak berani mengomentari yang lain, Bang, karena itu Oh, kan iya, iya. masing-masing. Mereka ada di abad sekitar 16 sampai ke 17. Di abad ke-1 sampai ke-3 setelah konsili, itu semua berkaitan dengan kekristenan di bawah kekaisaran Roma. Betul ya? Di bawah kekaisaran Roma. Dan tradisi-tradisi itu yang sampai sekarang ini, itu kan punya sejarah awal. Nah, Ya. ketika abad ke-15 atau 16 itu, ada satu sosok yang merasa bahwa kok dalam keimanan kami ini kok monoton ya. Semua hanya diatur oleh mereka saja tuh, tokoh-tokoh itu. Mulai dari kitab, mulai dari ibadah, mulai dari segala macam, semua dari mereka. Sementara saya pun sama dengan mereka. Karena belum dapat dukungan, belum ada keberanian untuk melakukan perlawanan. Kita ingat di Soeharto, zaman Soeharto ya, lu berani macam-macam hilang kecuali udah punya kekuatan kan gitu. Nah, di saat kekuatan itu sudah dirasa cukup, maka dia melakukan sebuah reformasi gereja. Siapa namanya? Tahu kita kan, sama-sama tahu ya. Namanya Martin Luther. Nah, Martin Luther ini kan Katolik, benar nggak, Bang? Benar, awalnya Katolik, Benar, bahkan dia Katolik, kan? imam Katolik awalnya. Betul, dia imam Katolik. Nah, ketika Martin Luther, nanti ada bukunya itu yang judulnya apa dia? Seven Table apa? Talk Table ya kalau nggak salah. Nah itu, di situ pengajaran Martin Luther sebenarnya kalau dikaji dalam dikit lagi, bukan tentang liturgi, bukan tentang monoton apa dalam pengajaran Bapak gereja hanya mereka saja. Padahal dia termasuk orang yang melakukan demikian. Table talk. Thank you Bang Jibril. Masya Allah. Table talk. Kan bukan dia kan bukan jemaat di situ. Dia bukan jemaat sehingga dia harus turut saja. Dia harus nurut saja. Sementara dia juga adalah tokoh juga di dalam Katolik itu. Dia paus ya kalau uskup ya. Dia imam, dia pastor biasa di Keuskupan Jerman saat itu. Ya. Artinya, coba bayangkan, abad yang begitu lama, berapa abad tuh? Dari 3 ke 12 ya, 12 abad ya, 13 abad. Nah, ada yang mengganjal di dalam pikiran dia uskup ya, betul. Pikiran Martin Luther, sehingga harus diadakan perombakan reformasi dalam gereja karena sudah tidak sejalan menurut siapa ini pertanyaannya? Tidak sejalan menurut dia atau tidak sejalan menurut Bible? Itu Bang Leonard. Ada Begini, jawabannya? Bang. Oh, tetap kita ada jawaban tentang itu. Sebenarnya saya malas. Kebetulan begini, sebelumnya saya potong dulu Bang. Sebenarnya saya tadi mau bertanya bukan ke sana. Tapi nggak apa-apa saya jawab dulu. Kalau memang orang lain menyalahkan Alkitab atau Bible, terus kenapa sekarang Bible itu dia pakai? Itu pertama. Yang kedua, 90. Kenapa Bang? Abangku lanjut. Nah, menurut yang pernah saya baca, tapi belum kredibel sangat. Ada 95 nota protes di situ yang dibuat sama beliau. Ya. Dan hampir 75% nota protes itu diterima sama Katolik. Diterima sama Vatikan begitulah. Dan ini yang bermasalah kan bukan di Vatikannya saat itu. Yang bermasalah itu kan di Keuskupan Jermannya. Nah, jadi tidak apa-apa, setiap organisasi pasti ada protesan segala macam. Tapi bukan harusnya ini pola pikir saya pribadi. Tapi harusnya kita tidak perlu harus membuat organisasi baru, kira-kira seperti itu. Dan niatnya Vatikan juga saat itu yang kurang baik ini kita perbaiki, kan begitu. Nah ketika itu, karena bagaimanapun kalau kita pakai logika kita, yang bermasalah itu di Keuskupan Jerman, dan beliau juga ada di dalam, bahkan istri dia Katarina Panbora ya, maaf ini, sama kawan-kawan Protestan juga ada di situ saat itu. Nah, jadi kita pakai logika saja.
Saya tidak mau menuduh apa-apa. Yang pastinya Katarina Van Bora itu jadi istri dia juga dari keuskupan itu saat itu. Sementara kalau kita imam Katolik kan sama biarawati, yaitu jelas salah. Begitulah, itulah kiasan singkatnya dari kita bisa jabarkan sendiri begitu. Siap. Tapi Sekarang jadi kita- Bible, sudah, Bang. Bible itu nggak salah, Bang. Jadi Bible itu karena terbukti ya saudara kita dari Protestan juga memakai Alkitab itu, walaupun yang katanya Deuterokanonika itu tidak mereka buang dan itu mereka kata mereka tidak ada tidak dikanonkan, tapi di belakang hari ini justru para pendeta-pendeta sendiri yang mengakui kalau Deuterokanonika itu dikanonkan. Nah ini, jadi kita tak perlu membahas ke sana. Kalau saya pribadi tidak mau, karena itu menjadi. Cuman begini, Bang, saya beberapa kali minta naik ke sini ya, ke roomnya Bunda Nora ini, ke tempatnya Edis, Agatha, bahkan Elia Miron, saya selalu minta naik, tapi belum pernah. Baru kesempatan kali ini saya dinaikkan, Bang. Bahkan semalam saya sama siapa ya, yang pernah sering debat sama Edis itu, saya mau naik juga tapi nggak dikasih kesempatan. Saya mau tanya begini, Bang, kebetulan saya dari tahun 2014 saya itu aktif di forum kerukunan umat beragama, abangku. KUB. Nah, jadi yang mau saya tanya, bukan cuma di room ini, bukan cuma roomnya Bu Nora. Seharusnya kalau saya pun misalnya dinaikkan juga di roomnya apologet Kristen. Kalau saya dikasih naik pun saya mau bertanya ini hal yang sama. Sebenarnya tujuan kalian dengan berdebat seperti ini tentang agama itu apa, Bang? Saya mau tanya satu itu dulu. Ya, nanti itu mungkin Kak Nora ya. Saya ke Kak Nora. Kak Nora, monitor. Kakak Nora, monitor. Oke. Halo, Kak Nora. Monitor. Ya oke. Sebelum ke Kak Nora yang soal itu tadi, saya juga pengen minta tanggapan dari Protestan ini. Penyabar, bagaimana dengan narasi tadi berbicara tentang histori? Silakan. Halo, penyebar. Kenapa tak mampu berbicara tentang sejarah itu? Saya yakin orang Katolik hampir semua paham tentang sejarah mereka. Coba tentang sekarang Protestan. Ayo, coba penyebar. Ayo ceritakan dulu, tanggapi dulu. Tadi kau ngoceh-ngoceh bilang saya bodoh, tak ada ilmu. Sekarang kau tunjukkan keilmuanmu, silakan. Aku tadi enggak kesini cari tabungan. Itulah. Bang Loredo tahu kan? Bang Loredo tahu kan? Udah tahu kan? Enggak. Pola-polanya itu kan. Bukan begitu. Inilah kan pola pikirnya Sujon kan. Bukan Suzon, Anda tadi yang duluan. Sekarang saya silakan Anda menjabarkan apa yang sudah kita cerita dari tadi di sini. Tidak keseluruhan saya dengar tadi narasi Bapak itu. Ya, lanjut. Coba. Akan sambil layanin orang. Oh iya. Sekarang silakan bernarasi menanggapi apa yang saya jabarkan, apa yang Bang Leo tadi sampaikan. Lanjut. Ya apa tadinya itunya, konteksnya apa? Masalah sejarah. Iya, yang baru muncul abad 16 itu. Lalu ada 90 sekian itu yang diterima oleh Katolik 70 sekian. Nah, sementara dalam apa keberatan atau itu diantaranya adalah apa tadi Bang mengenai kitab ya? Kalau mengenai ini Bang, saya rasa ini internnya Kristen sama Katolik lah. Jadi Anda nggak perlu tahu. Oh kenapa? Takut kalau ada orang Katolik? Takut kalau ada orang Katolik? Karena kalian nggak jujur, makanya. Enggak. Kalian salah ngomong langsung ditampol sama Katolik. Enggak. Buat apa kalian tahu?
Toh juga kalian kan banyak sekte-sektenya juga. Kok kami tidak ingin tahu? Kak Penyabar, aku yang jawab ya Kak. Abu Hadid, silakan. walaupun kitabnya beda antara Kristen dan Katolik, mereka berdua, kita berdua nih sama-sama Tritunggal Maha Kudus. Baik Katolik menganggap semua yang Tritunggal adalah sama dengan Katolik. Begitu Kak Penyabar. Perbedaan itu perbedaan Ibu Heriati itu, Protestan? iya, saya Katolik agamanya. Oh, Katolik. Buat Kalodore, saya juga mencintai kerukunan beragama. Karena saya mencintai kerukunan agama, saya hanya menjawab apa yang dibertanyakan oleh orang lain tentang agama saya, dan saya juga tidak mau bertanya agama orang lain, dan saya juga tidak mengomentari agama orang lain. Itulah tanda saya bertoleransi, Kalodore. Terima kasih, Kalodore. Terima kasih. Ya, saya sapa izin Nadio. ya. Assalamualaikum warahmatullahi Izin. wabarakatuh. Izin Pak dulu Abu ya. ini gunanya apa nanya-nanya itu kan? Izin Kakak Penyebar, sabar. Apa sih? Begini Abang Abu, begini. Saya Kristen ya, Protestan saya. Jadi mungkin saya dengan penyebar sama. Nah, jadi begini, kalau masalah sejarah, memang itu penting sih, masalah sejarah itu penting. Tapi kita seperti yang tadi Ibu siapa bilang, kita Katolik sama Kristen Protestan itu sama Kak? Tidak jauh-jauh beda, sama, cuma bukan berarti keyakinan kita beda, tidak, kita sama, satu Tuhan. Cuma tata cara saya yang beda, itu saja Kak. Cuma liturgisnya itu yang berbeda. Ya, Tuhannya aja beda. Saya Iya, ambil cuma contoh itu saja. Penyabar. Dengar Ya, dulu, buat Kak apa Penyabar, Abu ini saya pengen ambil tahu? contoh. Sementara kami Kita tidak pernah sama-sama mengorek-ngorek Tritunggal. Kita nggak pernah mengorek-ngorek ajaran orang itu. Mas, saya juga merasa sama dengan Kak Penyabar. Kita sama-sama Tritunggal gitu Kak Penyabar. Oke, boleh saya sedikit ya. Jadi karena ini tema Kristen ajaran sesat. Sekarang kalau kami korek ajaranmu gimana? Kamu terima nggak? Kalau kami korek Tadi saya ajaranmu. kasih kesempatan ngomong, Anda nggak ngomong. Di sini kan ada tema Kristen ajaran sesat. Sementara kenapa Katolik itu tidak kayak bukan Kristen gitu, seolah-olah gitu, karena Kristen itu cuma Protestan sebab mereka Kristen. Katolik ya Katolik gitu loh. Katolik cuma Katolik. Nah itu kan wajar pertanyaan itu. Apakah salah pertanyaan itu? Kenapa Katolik itu nggak pakai Kristen gitu, Kristen sama dengan Protestan? Itu kan wajar pertanyaan itu. Nah, sekarang gini Bang, maaf saya potong. Iya, makanya tadi dijelasin sama Bang Loredo. Makanya tadi Bang Loredo itu penjelasin gitu. Ya buat apa kau tahu itu? Itu intern kami. Kok Anda membatasi kami untuk bertanya gimana sih? Sekarang saya balik. Kalau kami mengkritisi imanmu, kamu terima. Penyebar. Ini room diskusi, bro. Bukan room kajian. Bedakan room kajian. Kalau room kajian, kau diam dulu. Daripada saya turunkan kau. Saya masih menghargai kau loh. Makanya aku biarkan kau. Sabar dulu. Ini room diskusi. Bagi Kristen yang mau diskusi, ayo monggo. Islam menyediakan tema Kristen ajaran sesat kah? Nah, nanti di-compare ke ajaran Islam. Begitu. Ini namanya diskusi. Paham kamu? Di sini narasumbernya ada dua. Satu Ustadz Abu, satu Ustadz Dio. Mewakili dari Islam. Kau diam dulu daripada aku turunkan kau. Yang mewakili Kristen ada Bang Dery, ada Bang Loredo. Ini si Rani, Kristen apa Islam? Rani. Turunlah kau. Kalau mau nyanyi kau di gereja. Di sini nggak ada tempat nyanyi. Lanjut Ustadz. Kalau mau diskusi ayo. Kalau tidak turun kau penyebar. Itu aja simple. Jadi kalau bagi saya Bu Nora begini, saya naik ke room Ibu, itu artinya saya kan udah siap dengan apapun yang mau ditanya atau risiko segala macam lah begitu. Iya. Jadi kalau misalnya Ibu bertanya kita dan itu memang balik, Bang. Abang mau tunggu dulu Bang. Abang mau tanya soal keislaman. Di sini ada dua ustadz saya. Silakan. Atau bahkan Kristen bertanya, apakah memang Islam bukan ajaran sesat atau memang Islam ajaran? Silakan. Ini namanya room diskusi. Gitu loh. Ini si penyebar ini nggak tahu. Dia nggak tahu diskusi dia. Makanya dia asing ngerocos saja. Lanjut Bang Loredo. Lupakan dulu penyebar Bu. Saya juga udah bilang tadi sama
sama abang bapak ini ya, Bapak Ustadz ya. Tapi ibu tadi lagi nggak dengar. Sebenarnya saya naik ke sini begini Bu. Kalau ditanya tentang tema ini kan ada tanda tanyanya. Dan ini juga ditulis bukan Kristen. Saya tak paham ini apa Kristen ini. Kalau mau ditanya Kristen itu katanya artinya berarti kalau dibilang Kristen itu kan pengikut Yesus begitu ya. Pengikut Yesus itu sesat. Kalau secara pribadi saya jawab ya tidak. Karena kalau dibilang Kristen di situ termasuk Katoliknya. Saya sebagai umat Katolik jelas saya bilang kami tidak sesat. Karena ini kan saya menjawab temanya ini gitu loh. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Ya karena memang apa yang saya pelajari tidak ada kesesatan di sana. Tapi ini kembali lagi kita ini punya hak masing-masing walaupun hak kita dibatasi oleh hukum segala macam begitu Bu ya. Orang lain berhak itu terserah dia menganggap agama saya itu sesat atau tidak. Tapi kalau secara pribadi Bu, saya tidak pernah agama apapun itu, sekalipun agama aliran kepercayaan termasuk misalnya agama kejawen, agama parmalim, parbaris segala macam. Saya tidak berani mempertanyakan ke mereka itu apakah mereka itu sesat atau tidak. Saya tidak berani. Karena apa? Menurut saya kan kepercayaan iman itu kan masing-masing dan itu ada di tatanan negara kita begitu. Jadi saya tak mau bertanya tentang kesana lah, terlalu fokus ke satu agama gitu. Yang mau jadi pertanyaan saya tadi begini Bu, saya tadi bilang dan saya juga udah beberapa kali minta naik ke rumah Ibu ini, termasuk ke tempat Agatha, Edis, termasuk Elia Miron segala macam itu. Bahkan semalam itu saya masuk juga. Siapa nama abang itu? Saya suka itu narasi abang itu, dia berjenggot. Artinya dia tidak pernah emosi walaupun berhadapan dengan Edis dia selalu senyum. Saya suka itu. Nah, jadi begini Bu. Sebenarnya kalian yang mengaku apologet ini ya, bukan cuma apologet muslim yang saya tanya Bu. Semuanya apologet inilah. Karena kalau saya dikasih tempat juga di rumah orang sana, saya pasti bertanya ini. Tujuannya membuat seperti ini apa sih? Artinya berdebat-debat ini apakah memang tujuannya mencari gift atau tujuannya mau mencari umat? Atau tujuannya mau Bang, to the point aja Bang, gak usah curhat di sini Bang. Panjang kali Abang curhat kayak di gereja Bang curhat. Maksud Abang kayak di gereja gimana ya? To the point aja, Abang mau diskusi apa enggak? Kalau Abang mau curhat, turun aja, jangan di sini. Bosan aku dengar Abang bernarasi. Curhat apa Abang ini? Kalau Abang tanya kenapa kami hadir di sini, karena kami ingin mempertahankan dan membela hak kami sebagai umat Islam. Kalian umat Kristen itu ambil nama Tuhan kami, taruh dalam Bible terjemahan kalian. Dan masih banyak istilah-istilah Islam. Dengar dulu. Sudah cukup bernarasi. Sekarang giliranku. Terlalu banyak istilah-istilah dalam Islam yang kalian ambil, yang kalian curi, yang kalian rampok masuk dalam terjemahan Bible kalian. Itu yang coba bilang salah satunya Bang. Coba bilang salah satunya. Kalau Anda tidak sepakat dengan narasi saya, kita diskusi pakai data. Gimana? Tadi saya udah bilang, saya cuma mempertanyakan tujuannya apa. Oke, Abang bilang tadi kami mencuri. Coba katakan di mananya kami mencuri, Bang. Kalian mencuri kata Allah, ALLAH itu nama Tuhan kami dalam Al-Quran. Di Biblemu, di teks asli Biblemu nggak ada kata itu, lafaz itu nggak ada. Kenapa di terjemahan Biblemu, di terjemahan LAI ada lafaz Allah itu? Kenapa? Kalau kau bukan pencuri, kalau kalian Kristen bukan pencuri, perampok dan segala macamnya dari kata itu atau istilah Islam yang lainnya, buktikan kepada kami, kita diskusi ilmiah di sini pakai data. Gimana? Enggak Bang, gini aja. Karena saya tidak suka berdebat yang seperti ini, tapi aku buka logika Abang. Bagaimana ceritanya yang agama Anda, yang kitab Anda datang belakangan katanya kami mencuri? Coba. Bagaimana ceritanya? Kalau kau tidak percaya, kalau kau tidak terima, kita diskusi ilmiah pakai data. Kalau kau tidak bisa diskusi, ya turun aja udah. Bang, kalender Masih itu juga jangan kalian pakai, bikin kalender pakai data. Gimana? Kalau mau ayo kita nggak usah terlalu banyak prologmu Bang, panjang kali kok babun tahap apa kau ngomong. Tapi saya lebih suka sih bicara sama orang yang punya kualitas memang daripada seperti Anda. Ayo kita buktikan kualitasmu. Ayo kita buktikan apa kualitasmu. Mau kau buktikan? Apa mau kau debatkan tentang agama? Coba aku tanya kamu dulu. Baik.
Oke, kita buktikan kualitasmu. Apa yang mau kau debatkan tentang agama? Tunjukkan kepada saya teks asli lafadz ALLAH dalam teks Yunani Bibelmu. Silahkan. Saya terlalu bodoh untuk membahas tentang agamamu dan agama saya di depan orang. Banyak bacot ayo. Saya rasa pada waktu kalian masuk ke room saya, di situ dituliskan room diskusi, room lintas agama, room lintas iman. Berarti di sini kita diskusi. Kalau tidak mau diskusi, jangan mempertanyakan kenapa. Ya, minta tolong dulu. Kalau mau diskusi, ayo diskusi santun. Di sini ada 2 ustadz saya. Pakai data. Kalau cuman hanya modal kayak begitu, Bang, Abang harus jangan henti-henti nasihatin si Lidara itu. Muncungnya kayak B2 itu, binatang itu. Lanjut. Ya kan, Kak Nora kan dia udah tanya apa maksud tujuan kalian bikin room seperti ini. Sudah aku jawab toh. Kalau tidak setuju, teman-teman Kristen tidak setuju dengan narasiku tadi, ayo kita diskusi pakai data. Mau tunjukkan kualitas? Ayo aku tunjukkan kualitasku. Bukan naik cuma. Oke, selamat siang Kakak Tio yang pintar. Sabar dulu kau Deri. Kau pun nanti ditanya mehong-mehong ya kau. Nah, apa curhat-curhat kita umat Islam, coba kalian ya, kawan-kawan, teman-temanku, sahabat-sahabatku, saudara-saudara muslim, mujahid-mujahid typing di bawah. Ku tanya dulu kalian suka dengar curhatannya Oten di room diskusi? Coba kalian jawab dulu. Coba kalian typing dulu di bawah. Malas, kalau aku pribadi malas aku. Kalian suka dengerin Oten curhat di room diskusi? Enggak tuh. Coba lihat. Enggak ada. Udah diskusi aja, diskusi santun pakai data. Kalau kalian banyak bacot, banyak curhat, gatal kupingku ini dengerin. Kenapa kalian begini? Kenapa kalian sudah aku jawab? Udah congor. Mau tanya kualitas? Ayo kita buktikan kualitas. Jangankan kalian di sini yang cuma jemaat yang cuma loncat-loncat di gereja. Aku tantang itu si Joshua Tewo tuh, aku tantang dia, aku WA dia, diblokirnya aku. Siapa pastor kalian, pendeta kalian yang pinter-pinter di sini? Naik coba. Kita punya data. Kami punya argumentasi. Kalau kalian nggak terima, ayo naik, buktikan narasiku itu salah. Ucapanku itu salah. Ayo buktikan. Tunjukkan kualitas kalian sebagai umat Kristen yang katanya agama kasih, yang katanya beragama itu sesuai dengan Bible kalian. Ajaran kasih mana? Ayo tunjukkan. Aku tunjukkan bagaimana seorang muslim bernarasi, seorang muslim berargumentasi. Kalau cuma curhat, bacot, aduh aku udahlah. Ke room Edis lah kau, dia sok pinter kau. Edis itu kotoran BABI ya, bukan levelku si Edis itu. Edis bukan levelku, sorry ya. Gak usah kalian. Sama Edis aneh kayak Edis TV. Nanti Halo. lari lagi kamu ketemu Edis. Halo, saya boleh ngomong? Saya sudah menjawab pertanyaan dan saya mau turun. Iya, Kak Dio kalau mau debat sama Edis, debat aja. Di make sure dalam keadaan bersih dua-duanya. Tidak ada sumber jawaban dari manapun, itu mantap. Debat aja Kak, thank you. Jadi debatnya tuh bersih, dua-duanya tidak dapat jawaban dari pihak manapun. Itu mantap memang Kak. Si Dio Jadi lari dia, kameranya itu penakut dia kalau sama dipastikan Edis. bahwa Dulu, dua Deri, mampu Deri. itu Sebentar, tidak Bu dapat Heri, Bu jawaban Heri. dari manapun. Komunikasinya dengan rakyat akan menjadi kecelakaan besar. Emangnya dipikir dengan diperkuat benteng-benteng sebagai barier seorang presiden, pemerintah misalnya, penguasa gitu, terus tidak akan berani untuk kemudian selalu kontra. Berani apa? Karena apa? Berjalan bersamaan
dengan kebijakan-kebijakan yang seperti terkesan mengajak bernegosiasi dengan rakyatnya sendiri. Di sisi lain, mereka pembuat kesepakatan-kesepakatan itu atau babu-babu si pembuat kebijakan itu, dalam kata lain menteri-menterinya bangsat. Sudah kebijakannya menghantam kedaulatan rakyat, mereka tidak pandai, ya, tidak bisa soft dalam menyampaikan atau berkomunikasi dengan rakyatnya sendiri. Kan anjing. Seperti contoh, biarkan mereka anjing-anjing menggonggong, babi rakyat bersamakan dengan anjing. Kalau kemudian yang menyampaikan itu sekelas menteri yang mengingatkan seorang presiden, masih logik. Hai Ustadz. Iya, ditombak. Itu kena pemblokiran akun. Roh Allah. Kita buka dalam hadis riwayat Anas bin Malik ayat 72, Isa al-Masih adalah roh Allah. Jadi yang disalahkan apakah Maryam atau Allah itu sendiri? Karena di sini jelaskan tentang roh Allah. Roh jadi firman yang menjelma menjadi manusia. Di sisi lain berbicara bahwa hanya Allah dan Isa al-Masih yang tahu hari kiamat. Kenapa yang lain tidak mengetahui tentang otomatis dalam hal ini bahwa kita bukan berbicara bahwa tentang akhlak, tapi ini kita berbicara tentang perjanjian Allah dengan manusia. Kita tidak bisa atur Allah, hanya Allah yang bisa mengatur. Ya. Sudah kembali Bang, silakan. Jadi jawabannya apa, Dinda? Seorang anak yang telah menjadikan mamanya hamil, apakah memiliki akhlak? Jawabannya apa? Jawabannya tetap memiliki akhlak, Bang. Iya, jawabannya jadinya apa? Ya jawabannya janji Allah itu digenapi melalui firman-Nya. Apa jawab kau ini? Jawaban apa ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jawabannya cemana, Mbak Adinda Yuris? Punya akhlak atau tidak? Seorang anak yang telah menjadikan ibunya hamil, adakah akhlaknya? Sampai ketiduran itu. Siapa ketiduran tadi itu? Berata ketiduran aku. Panjang kali budak kau Dinda menjelaskannya. Jadi bikin ini. Ada pertanyaanku sampai ke bawah gunung, bulan. Jadi kalau kita berbicara tentang alam semesta kau bawa. Tidur orang jadinya. Jadi jawabannya apa? Seorang anak yang telah menjadikan maknya hamil, apakah memiliki akhlak? Bang, ini kita berbicara tentang persetubuhan dan lain sebagainya. Kalau kita berpikir secara manusia, pantaskah seorang manusia itu bisa menjadi hakim di akhirat? Kok jadi hakim? Otomatis kan tidak bisa. Tetapi dalam hadis dijelaskan bahwa masih adalah hakim. Kita buka dalam hadis kita simak teman-teman ya. Aku lupa memang hakim belum masuk tadi, hakim itu adalah entah siapa di bawah abang ini adalah si Yuris ini. Hakim dia dibawanya. Aku tanya sekali lagi ya. Nanti selain hakim dibawanya lagi itu presiden, gubernur, bupati, wali kota dibawa lagi. Aku tanya sekali lagi ya. Jadi gimana jawabannya adik Yuris? Apakah mampu ya apakah seorang anak yang telah menjadikan emaknya hamil memiliki akhlak? Jawabannya mampu dan memiliki akhlak, Bang. Nah, mampu berarti enggak, ini saya tanyakan.
Seorang anak yang telah menjadikan ibunya hamil, apakah memiliki akhlak? Jika kita mengatakan tidak memiliki akhlak, otomatis kita menyalahkan Allah. Tidak bisa kita menyalahkan, kita tidak bisa atur Allah. Jadi yang pasti jawaban abang itu saya katakan benar, mampu dan memiliki akhlak. Oh, berarti secara ketika anakmu kita mengatakan bahwa itu sebetulnya ketika anakmu menjadikan istrimu hamil, itu anak yang punya akhlak ya. Gitu ya. Kalau kita berbicara tentang biologis, otomatis itu salah. Anak itu menjadikan maknya hamil boleh ya? Ini anaknya anak nggak ada. Berarti kalau seperti begitu, abang tidak mengimani surat 4 An-Nisa ayat 171 dan surat 19 Maryam ayat 17 yang berbicara tentang Isa al-Masih dan Roh Allah. Ini kita berbicara tentang roh, Bang, bukan kita berbicara tentang biologis, Bang. Kimit. Putus, Bang. Mana. Iya, surah mana? Surah apa? Surah An-Nisa berapa? Hah? An-Nisa berapa? 171. An-Nisa berapa? 171. Ngarang aja kamu. An-Nisa berapa? 171. An-Nisa? Surat 4. Di situ dikatakan Nabi Isa alaihissalam roh Allah. An-Nisa 71. Ya. 171. An-Nisa 71 kan? 171. Surat 4 An-Nisa ya 171. 171. Ya. Itu diawali dengan kata-kata Rasul kalau Bapak Harun tidak salah ya. Itu nih ya. Ahli kitab, janganlah kamu berlebihan itu maksud itu. Nih. Mana isinya? Ini 171 ya. Nih. Wahai ahlul kitab. Ya. Janganlah kamu berlebih-lebihan dalam menjalankan agamamu dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam hanyalah utusan Allah, benar kan? Diawali dengan kalimat utusan Allah. Dia utusan Allah, dia Rasul dan makhluk yang diciptakan dengan kalimatnya yang dia sampaikan kepada Maryam ya dengan tiupan roh darinya, roh dari Allah. Nah, itu ada kata roh di situ, Bang. Iya. Ada kata roh Allah. Dia makhluk, dia utusan. Oke, ketika gini, analoginya gini Yuris ya. Ketika aku kirimkan kau martabak dariku, apakah aku martabak? Apakah martabak itu adalah aku? Martabak dariku, ku bilang samamu. Oke, berarti abang mengambil kesimpulan semua nabi-nabi, semua para rasul adalah roh Allah. Benar? Semua para nabi dan para rasul adalah Allah. Dari mana kau dapat abang kata kan bicara tentang martabak. Kita kan bicara masalah martabak. Berarti semua rasul dan nabi itu roh Allah. Kan dari Allah, ruh dari Allah. Seluruh ruh itu dari Allah. Tak dikatakan roh Allah. Di mana ada kata-kata roh Allah? Makanya aku bilang, kalau kamu mau membahas original teksnya, kamu harus tahu dulu fiilnya, kata kerjanya kamu lihat. Setelah kata ruh itu atau sebelum kata Allah itu, sesudah kata Allah, sebelum kata Allah itu, adanya kata kerja apa di situ? Itu dari Allah. Ruh yang datangnya dari Allah, maksud baru datangnya dari Allah. Apa dia nih Bang Bapak Faruk nih? Itu pindah-pindah lagi dia tuh. Apa katanya? Bukan. Kita kan berbicarakan dari tadi sesuai topik. Apakah pantas secara logika seorang anak itu menjadikan? Nggak ada, aku bilang menghamili lo. Aduh, kan. Ada bang. Aku punya data. Ya silakan bang, doang datu. Silakan. Ya, aku punya data. Silakan. Iya, ini aku punya data. Nih. Matius. Ya, nih aku punya data bang. Nih. Ternyata, nih. Nah, nih.
Ya, nih. Bentar dulu nih. Mana nih? Nah, nih. Ini Bang, nih. Ketika Tuhan menghamili Maria. Ketika Tuhan menghamili Maria nih. Ada tadi Bang Maruk. Kabur dia. Kabur. Mana masnya? Ketika Tuhan mengambil Maria. Ini apa Bang? Ini ikutan nih. Ini Matius 1 nomor 18. Perikopnya. Ketika Tuhan menghamili Maria. Ada kan Matius 19. Matius 1 nomor 18. Ya, ini kata orang Kristen ya. Nih, ketika Tuhan menghamili Maria. Lanjut Bang Faruk. Nggak, lanjut aja dulu Bang Datu. HP ku yang satu ini panas mental dia. Nanti kalau aku ngomong pakai ini kena ban. Oke, siap. Makanya akun yang satu lagi jatuh dia. Oke, siap. Jadi benar ya, kalau Tuhanmu Yesus itu menghamili Maria menurut daripada Matius 1 nomor 18, itu menurut komentar daripada Kristen sendiri, bukan kita yang bikin. Karena dalam Yesaya 46 nomor 11, 54 nomor 11, sebab yang menjadi suamimu adalah Dia yang menciptakan engkau. Assalamualaikum Bunda Mila. Waalaikumsalam. Bang Faruk sehat, Bang Datuk sehat. Alhamdulillah Bunda. Alhamdulillah sehat. Ini yang kita hadapi ini Pak Yunus kan, Pak Yuris ini, Pak Yunus kayaknya. Pak Yuris. Tapi saya tahu suaranya Pak Yunus ini, pendeta. Benar nggak? Bukan Mbak. Kalau masuk di saya punya akun itu, saya seorang PNS Bang. Saya dari Provinsi Papua Pegunungan, dari Kabupaten Jelimo Bang. Berarti beda ya, berarti beda. Saya dipanggil Bang lagi. Saya ini Bunda, bukan Bang. Saya kira ini. Ya. Jadi benar ya. Matius 1 Yesaya 54 nomor 5, coba baca. Sebab yang menjadi suamimu adalah Dia yang menjadikan engkau. Kalau Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, berarti yang menghamili Yesus adalah Bapa. Menghamili Maria adalah Yesus. Sesuai dengan konteks Matius 1 nomor 18. Tak ada ayatnya. Mau bantah? Mau bantah? Mau bantah? Yuris. Betul yang disampaikan oleh Bang Faruk tadi itu nggak salah. Adakah akhlak seorang anak ketika menghamili emaknya? Bunda, kita belum follow Bunda ya? Hah? Belum follow ya? Belum ya? Belum. Ini akun saya yang keempat ini, akun saya 3 kena. Ya, 3 kena. Benar-benar. Besok hidupnya. Oh besok. Siapa namanya tadi Pak Yunus mau ngebahas soal Al-Quran. Mana ada ceritanya di Al-Quran manusia dijadikan dari kata-kata roh Allah. Roh dari Allah, ya pakai kata pembantunya dari Allah. Manusia pun dapat roh dari Allah. Mana dari siapa? Makanya mereka nggak baca 1 Korintus 5 nomor 11. Kita semua berasal dari Allah. Iya, benar itu. Darinya itu, kata pengantarnya itu. Bukan langsung roh Allah sama roh dari Allah itu jauh banget bedanya. Saya dapat roh dari Allah. Sama Bang Faruk, Bang Datu. Walaupun Yuris juga sama, si Bang Yuris. Mana bisa disamain sama roh Allah itu. Jauh banget itu. Mereka kadang-kadang suka ngambil potong sedikit, giliran kita ngambil 1 ayat aja mereka baca 1 perikop, padahal Bible lain nggak ada tuh perikop-perikop. Ya, jadi betul yang disampaikan oleh Bang Faruk itu. Adakah akhlak seorang anak menghamili emaknya? Betul. Kalau Yesus itu adalah Tuhan pencipta alam semesta, berarti Yesus itu menghamili emaknya sesuai dengan dalil.
Ini jagung nih siapa nggak di ini dulu? Jigong siapa? Ngorok. Matiin Ngorok aja dia. udah. Ngorok dia bang. Ah, gimana? Ya, bukan begitu Bang. Jadi Bang harus mengerti apa yang kami imani. Karena kita berbicara tentang keselamatan Bang. Ini bukan masalah imani bang, ini masalah yang tertulis di Bible abang. Masalah yang tertulis, kalau masalah iman itu terserah abang. Jadi yang abang baca dari tadi itu tidak ada Bang, internet tidak ada. Yesaya 54:55 baca. Yesaya 54:55 baca. 54:55. Yesaya 54:55 coba saya bantu. Yesaya 54:55. Yesaya 54 nomor 5 ya, nomor 55 ya. Saya baca ya, sabar Bang. Ya, baca. Yesaya berapa tadi? 54? 54 nomor 5. 54. Ya. Makanya dalam Matthew REV Bible Version, komentari dikatakan bahwa Tuhan menghamili Maria. Nah, kalau Tuhan ini adalah Yesus, berarti Yesus menghamili Maria. Itu yang tertulis. Ah, gimana? Makanya Bibelmu Yuris di sini taruhnya udah sini. Ini ada yang kepanasan di bawah. Kenapa ini kepanasan kalian ini? Biarin aja. Nggak penting itu orang mau typing mau apa sebagainya. Ya, aduh, makasih tadi ya. Ada yang ngirim ya, makasih ya. Nggak nemu aku. Yesaya 54 ayat 55 gitu kan? Ayat 5. Oh, ayat 5, pantesan. Ya. Yesaya 54 nomor 5. Oke. Saya baca ya. Ya. Sekarang sebab yang menjadi suamimu ialah dia yang menjadikan engkau Tuhan semesta alam. Namanya yang menjadi penebusmu ialah yang Maha Kudus. Ya. Siapa yang menjadi penebus? Yesus. Ya. Berarti Yesus yang mengamili Maria. Itu dia. Nah, sementara Allah Israel itu Allah seluruh alam. Iya. Allah gimana? Sebab suami. Yuris, mana? Gimana? Iya nih, gimana nih pertanggungjawabkan? Makanya Bun di dalam REV Bible Commentary, Red English Version, itu dikatakan bahwa Matius 1 nomor 18, Roh Kudus yang adalah Yesus itu sendiri menghamili Maria. Ya Allah, sampai segitunya ya. Karena Khalikmu itulah suamimu. Tuhan, ya Allah,